Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kalau fikih pembahasannya niat juga berkaitan dengan ikhlas. Dalam kitab-kitab hadis juga diawali dengan pembahasan ikhlas. Saking begitu pentingnya ikhlas ini. Karena tidak ada gunanya amal saleh yang kita lakukan jika tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna kenapa ulama mengatakan dari sekian banyak ayat Al-Qur'an, surat yang terbaik itu adalah surat Al-Fatihah. Lalu Allah katakan di surat Al-Fatihah itu Allah bagi menjadi dua. Dari 7 ayat dari surah Al-Fatihah itu ada satu ayat yang paling terbaik dari semua ayat-ayat yang lain yang ada, yaitu pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Di antara alasannya adalah ketika Allah membagi surah Al-Fatihah ini menjadi dua, disitulah pertemuan antara hak Allah dengan hak makhluk. Dan pada ayat ini adalah lambang keikhlasan dan lambang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berbicara tentang ikhlas, kita berbicara tentang ketauhidan kita kepada Allah. Memurnikan Allah dalam segala hal dalam kehidupan kita. Yang akan menjadi syarat apakah yang kita lakukan jadi ibadah atau hanya menjadi perbuatan biasa. Ngantuk kita malam ini, duduk di sini. Syarat utamanya jadi ibadah adalah ikhlas dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mesti murnikan dulu Allah di hati kita. Itu yang paling berat itu. Memurnikan Allah dalam segala hal. Dalam hati kita mesti tidak ada. Nanti efek-efeknya akan berpengaruh dalam perbuatan, dalam pilihan, dalam kata-kata, dan semua perbuatan kita akan berpengaruh dari ikhlas atau tidak ikhlasnya. Apakah Allah mentok dari semua perbuatan kita atau bukan Allah Subhanahu wa taala? Kita minum air kalau ada ya, jangan air lah. Kita misalkan makan. Kenapa Bapak makan? Saya lapar. Terus Bapak lapar kenapa harus makan? Saya takut sakit. Terus kalau Bapak takut sakit, kenapa Bapak harus makan? Bingung dia mau jawab apa lagi. Bingung dia, mentoknya cuma takut sakit saja. Tapi orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin sampai kepada level tertinggi dalam beragama dan kedekatan dia kepada Allah. Saya makan karena saya lapar. Saya lapar, saya makan. Kenapa saya makan? Kalau saya lapar saya takut sakit. Saya jaga kesehatan saya karena Allah lah yang suruh saya untuk jaga kesehatan saya. Maka setiap ucapan dia mentoknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang-orang yang sampai kepada level tertinggi di dalam beragama itu. Maka tadi Sa'anok telah membahas tentang hadis innamal a'malu binniyat. Banyak versi ulama tentang sebenarnya apa asbabul wurud dari innamal a'malu binniyat. Ada yang mengatakan ini berkaitan dengan Ummu Muhajir, seorang perempuan janda yang ditaksir oleh seorang laki-laki. Orang hijrah pergi ke Madinah meninggalkan hartanya. Orang hijrah ke Madinah meninggalkan keluarganya, meninggalkan semuanya. Tapi ada satu laki-laki yang ingin hijrah, itu ingin mendapatkan seorang janda. Pilihan dia dua, ikut hijrah tapi tinggalkan harta dan kemewahan, atau tak ikut hijrah tapi janda ini lepas. Maka laki-laki ini akhirnya dia putuskan, dia pergi ke Madinah untuk mendapatkan janda ini, Ummu Qais. Kedengaran sama Rasulullah isu ini, langsung berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa aja yang kalian buat kata Rasulullah tergantung niat. Yang kalian dapatkan hanya apa yang kalian niatkan. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atan yunkihuha. Kalau dia hijrah karena Allah, dia dapat pahala. Hijrah karena dunia, dia dapatkan dunianya, dia tak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dia hijrah demi perempuan, dia dapatkan perempuannya tapi dia tak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pentingnya kita memurnikan Allah.
Maka jika seandainya udah murni Allah di hati kita, setiap kali kita bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, kita tanamkan Allah di dalam hati kita. Hati kita ini kalau tak kita isi, Allah dunia yang akan mengisinya. Apa yang dulu kita penuhkan ke hati kita, apakah Allah yang kita penuhkan di hati kita, atau dunianya yang sudah kita penuhkan di hati kita? Jika dunia ini sudah penuh di hati kita, Allah tidak akan masuk ke hati kita. Tapi kalau kita sudah penuhkan Allah di hati kita, dunia insya Allah tak akan masuk, tak akan bisa menyelip ke hati kita. Maka itu kita murnikan Allah di hati kita. Maka orang yang sedang murni Allah di hati dia, dia selalu curiga dalam amal ibadah dia, cukup atau tidak ibadah saya ini. Dia selalu curiga dengan amal ibadah dia. Dia selalu merasa kurang terus apa yang dia lakukan. Itu efeknya. Maka ulama-ulama ya, kalau ada orang puas dengan ibadah dia, ini orang celaka. Berarti keikhlasan dia kepada Allah masih bermasalah. Maka di sini ada beberapa ungkapan. Di antaranya Kinanah bin Jabalah As-Salami mengatakan, qala Bakar bin Abdullah mengatakan, Iza ra'aita man huwa akbaru minka faqul haza sabaqani bil iman wal amal salih fa huwa khairum minni. Setiap kali berjumpa dengan orang yang lebih tua, dia selalu berkata begini, ini orang lebih dahulu beribadah kepadaku, pasti dia jauh lebih baik daripada aku. Dia selalu curiga pada diri dia, ini orang pasti lebih baik amal ibadah. Dia cela diri dia, aku ini sudah seperti dia atau belum. Wa iza ra'aita man huwa asgharu minka faqul sabaqtuhu ila zunub wal ma'asi fa huwa khairum minni. Tapi begitu lihat anak yang lebih muda, dia berkata pada diri dia, aku lebih banyak duluan aku buat dosa daripada dia, pasti dia jauh lebih baik daripada aku. Dari sahabat-sahabat sampai tabi'in, para ulama-ulama sufi dan ulama-ulama para wali, itu semuanya tak pernah puas dengan apa yang telah mereka lakukan. Bahkan Imam Syafi'i sendiri dengan ungkapan yang sangat populer, uhibbus salihin wa lastu minhum. Aku suka orang-orang soleh, aku cinta orang-orang soleh, tapi aku bukan bagian daripada orang-orang soleh. Sekelas Imam Syafi'i berkata, aku bukan orang soleh. Kenapa? Itulah efek, karena dia telah memurnikan Allah di hati dia. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, al-arif la yurdi bi syai'in min amalihi li rabbih. Orang yang betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tak mungkin ridha terhadap amal dia. Tiap hari dia tahajud, tiap hari dia baca Quran, tiap hari dia zikir. Kalau orang-orang sudah menganggap ini orang pasti masuk surga, tapi dia tak pernah puas. Maka kata Syekh Qardawi mengatakan, al-muslim yathamu nafsahu daiman. Orang yang mukhlis, orang-orang yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu mencela amal ibadah dia. Ini pasti kurang ini. Baca Quranku tak sebanyak perbuatan maksiat. Ya, ibadah sedekahku tak lebih banyak daripada perbuatan buruk. Dia selalu kaji-kaji, dia selalu muhasabah diri, karena dia ingin Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Karena dia setiap kali sholat selalu mengatakan Allahu Akbar, lebih besar daripada pekerjaannya, lebih besar daripada jabatannya, lebih besar daripada kemuliaan orang lain. Sehingga ketika dia sholat tidak ada yang bisa mengganggu dia, karena tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah efek daripada jika kita sudah betul-betul ikhlas kepada Allah. Mungkin kita belum sampai ke level ini, tapi mudah-mudahan dengan tuntunan dari guru-guru kita ini, Allah akan sampaikan kita kepada level tertinggi sebagai orang-orang yang ikhlas, yang layak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.